Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Malik Mubarok, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini akan presentasikan resum buku model kebangkitan umat Islam yang bab 1, karya Dr. Irsan Masjid Al-Gilani, dosen pengampunya Dr. Ahmad Mujib. Jadi buku ini judul edisi Indonesia yaitu Model Kebangkitan Umat Islam. Upaya 50 tahun gerakan pendidikan melahirkan generasi Salahuddin dan merebut Palestina. Nah, tapi judul edisi Arabnya terjemah dari Hakadha Dzaharujil Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Penulis aslinya Dr. Majid Irsan Al-Gilani dan diterjemahkan oleh Asep Sobari LC. Langsung saja, resum bab 1 yang akan saya presentasikan adalah yaitu perpecahan merupakan kejadian atau fenomena yang sangat tidak diinginkan oleh kelompok umat manapun. Sehingga sebisa mungkin suatu kelompok menghindari atau bahkan mencegah perpecahan itu dengan cara apapun. Karena dengan perpecahan bukan hanya akan menimbulkan ketidakkompaan atau ketidakserasian antara individu, tetapi lebih dari itu bisa menimbulkan pertumpahan darah. Dalam tubuh umat Islam sendiri, yang seharusnya menjadi suri tauladan atau contoh dalam persatuan dan kerukunan, itu sekarang malah menjadi tontonan atau pertunjukan layaknya sebuah film tentang peperangan. Bagaimana tidak? Sementara umat yang lain sibuk memikirkan tentang bagaimana pergi ke planet lain, tentang bagaimana cara memajukan teknologi, tentang bagaimana ini kalau misalkan bumi nanti sudah tidak bisa dihuni, akhirnya mereka mencari planet yang dalam tanda kutip mungkin layak untuk dihuni. Umat Islam malah sibuk dengan pertikaian dengan saudara sendiri atau bahkan dengan sesama muslim sendiri, padahal permasalahan itu sudah mencapai kesepakatan berapa abad yang lalu dan itu masih disibukkan. Nah, di dalam buku karya Dr. Majid Irsan Al-Gilani ini dijelaskan dan dipaparkan berbagai macam pertentangan dan perbedaan pendapat umat muslim dan beberapa penyebabnya yang menyebabkan umat Islam disebutkan dengan urusan internal yang seharusnya tidak menjadi masalah, bahkan dikisahkan sampai terjadi pertumpahan darah di mana-mana hanya karena ta'assubul a'ma atau fanatik buta terhadap madhabisme madhabiyah dan tidak mau bersatu dengan yang lain. Jadi di situ pada masa itu dari kalangan madhab Hambali lahir sejumlah ulama yang ikhlas dan aktif. Maka mereka itu begitu aktif dan gigih dalam merekrut masyarakat awam untuk bergabung bersamanya. Mereka juga dikenal piawai berdialog dengan berbagai aliran dan kelompok yang tidak sejalan dan sanggup menanggung beban penderitaan yang cukup pahit sekalipun dalam usahanya itu harus melalui berbagai macam rintangan. Nah, selain madhab Hambali ada juga pengikut madhab Asy'ari Syafi'i yang dikenal dengan pengetahuan luasnya dan mampu menghadapi aliran filsafat kebatinan yang pada masa itu sangat populer, tapi bisa diakali atau bisa diatasi oleh madhab Syafi'i Asy'ari. Dari kalangan mereka itu lahir sejumlah ulama besar seperti Imam Al-Juwaini atau Imam Juwaini dan dua orang muridnya yaitu Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Qiyya Al-Hirozi. Sekalipun pengikut madhab Hambali Asy'ari pada waktu itu cukup besar, namun mereka terjebak dalam sekian banyak kesalahan dalam menerapkan pola aktivitas Islam. Manhaj al-amal al-islami atau seperti Arabnya itu. Jadi kesalahan menerapkan pola aktivitas Islami dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-manhaj al-amal al-islami. Bisa dikatakan inti dari kesalahan-kesalahan tersebut terletak pada loyalitas atau biasa disebut di bahasa Arab disebut wala. Yang lebih cenderung kepada afiliasi madhab bukan kepada fikrah madhab atau umat yang menjadi pengikutnya.
Lah, pada awal perkembangannya, kelompok-kelompok ini hanya merupakan sebatas madrasah pemikiran. Jadi sebelum berkembang, itu aslinya adalah hanya sebatas madrasah pemikiran, belum menjadi sebuah madhab. Seperti madrasah Sufyan Ats-Tsauri, madrasah Abu Hanifah, madrasah Syafi'iyah, dan madrasah Ahmad bin Hambal. Madrasah-madrasah tersebut lebih mencerminkan tentang bidang-bidang spesialisasi dalam suatu kerangka risalah Islam yang antara kebanyakan tokoh utamanya terjalin hubungan guru murid yang menghormati dan saling mencintai. Fungsi madrasah tersebut adalah membangun berbagai sistem yang akan diimplementasikan dalam institusi sosial, kultur, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Namun pada fase berikutnya, madrasah pemikiran tersebut berubah menjadi madhab yang serupa dengan partai atau kelompok yang ada di zaman kita sekarang. Jadi hasilnya madrasah pemikiran menjadi madhab yang semakin membesar dan pengikutnya semakin banyak. Nah, sejak paruh kedua abad kelima Hijriah, pengikut dari berbagai madhab itu terlibat dalam perselisihan yang menyanyiakan usaha seluruh pihak dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi mereka itu memperseterukan permasalahan dan mempermasalahkan permasalahan yang aslinya tidak menjadi masalah, malah dibuat masalah oleh mereka. Lah, karena itu hal ini mengakibatkan aspek kultur dan juga sosial menjadi pasif, serta menyuburkan taklid dan juga jumud. Jumud artinya biasanya itu keras kepala. Kesatuan umat terpecah dan terbagi menjadi golongan-golongan yang saling bertikai dan juga bertentangan. Masalah-masalah besar umat tersingkirkan, bahkan menjadi sampingan dalam pandangan madhab dan kelompok tersebut. Karena mereka sibuk dengan permasalahannya sendiri, akhirnya problem sosial, kultur, dan juga bahkan teknologi ataupun yang lain itu tersingkirkan. Karena mereka fokus untuk memerangi antar sesama umat Islam yang mereka fanatik, buta, taklid, dan jumud terhadap madhabnya sendiri. Problem terbesar yang timbul dari dampak negatif madhabisme adalah setiap madhab menganggap dirinya sebagai satu-satunya representasi kebenaran dalam panggung kehidupan dunia Islam. Dengan dalih kegemilangan catatan sejarah yang ditorehkan para pendahulunya, para madhab Hambali yang dinamai atas besarnya andil tokoh-tokoh masa lalunya sejak periode Ahmad bin Hambal, dan ujian-ujian berat yang mereka lalui menderita penyakit ujub atau mereka itu sombong karena mereka menganggap bahwa mereka itu yang paling layak dan mereka yang paling menderita sehingga mereka pantas untuk dihormati. Bahkan dalam tanda kutip menganggap mereka itu paling pantas untuk dihormati dan paling pantas untuk merepresentasikan umat Islam secara menyeluruh. Nah, setelah itu para madhab para pengikut madhab mereka menganggap dirinya sebagai penghulu umat Islam, sebagai satu-satunya representasi ahlus sunnah dan akidah yang otentik atau asli, sehingga mereka yang layak eksis memiliki hak prerogatif dakwah dan melaksanakan misi al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dengan dasar keyakinan inilah muncul anggapan bahwa mereka berhak untuk menentang, melawan, dan menghalangi setiap orang yang bergerak dalam bidang dakwah yang tidak sejalan dengan mereka, walaupun itu berada di masjid sekalipun. Oleh karena itu, ketika para pengikut madhab Asy'ari atau Asy'ariyah muncul di pentas dakwah dan aktivitas Islam, para pengikut madhab Hambali memandang mereka sebagai pesaing yang akan merusak aktivitasnya selama ini. Mereka menganggap madhab Asy'ari yang muncul dalam panggung pentas atau dakwah ini dianggap sebagai pesaing yang akan menghalangi mereka. Mereka pun berusaha menghalangi para dai dari kalangan Asy'ari, bahkan menuduh dan merusak citra mereka di mana-mana. Bukti atas fenomena ini sangat banyak dan mudah didapatkan dalam catatan buku-buku sejarah yang ditulis pada masa itu. Kita akan mendapati beberapa contoh bukti di sela-sela pembahasan tentang dampak perpecahan madhab pada periode tersebut. Nah, jadi dulu itu
karena umat sibuk dengan dirinya sendiri, makanya umat yang lain atau dalam tanda kutip agama yang lain itu memikirkan bagaimana cara merusak Islam. Ternyata Islam sendiri sudah disibukkan, makanya umat yang lain bisa sangat mudah untuk menaklukkan umat Islam karena mereka tidak satu tapi mereka ternyata tercercah belah. Sekian singkat dari presentasi dari buku Hakada Jil Sulahuddin wa Hakada Adatul Quds yang terjemahkan oleh Ahmad Sobari, yang ditulis oleh Dr. Irsyad Majid Al-Kilani. Sekian, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.